Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kecukupan, dan nikmat kesempatan, sehingga kami dapat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah hadis akhlak atau hadis tematik mengenai akhlak. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kami haturkan, dan semoga tetap mengalir deras kepada sang revolusioner dunia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah sukses dalam ekspansi besar-besarnya dalam mendebarkan agama yang penuh dengan kasih sayang, yaitu dengan adanya ad-dinul Islam, yang telah mengangkat umat manusia dari kerikil-kerikil kemaksiatan menuju zaman yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan pembahasan mengenai berbuat baik kepada anak yatim. Anak yatim, kenapa harus berbuat baik kepada anak yatim? Apa sih anak yatim itu? Perlu kita ketahui, saudara-saudara, bahwasanya definisi dari anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya, ditinggal mati sebelum anak tersebut baligh. Itu secara pengertian. Jadi seorang yang ditinggal mati oleh seorang yang ia cintai, pasti dia akan pertama secara psikologis, anak tersebut akan mengalami kesedihan. Yang kedua, anak tersebut mengalami depresi. Yang ketiga, anak tersebut akan terlantarkan karena orang yang biasanya menyayanginya, mendidiknya, yaitu ayah sebagai orang tua, itu telah Allah panggil untuk menghadap Sang Ilahi. Oleh karena itu, Islam datang untuk mengasihi, untuk bagaimana berbuat baik kepada anak tersebut. Sebagaimana ada sebuah kisah anak yatim yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya pada pagi hari Id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cerita ini memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus berbuat baik kepada seorang anak yatim. Yaitu ketika Rasulullah SAW keluar pada hari Id untuk menjalankan sholat Id, beliau di tengah perjalanan melihat anak-anak sedang bermain. Beliau menjumpai di tengah anak-anak seorang anak-anak yang berdiri menangis. Nabi pun bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai fulan?" Kemudian anak itu menjawab, dia tidak tahu yang bertanya itu Nabi. Kemudian anak itu menjawab dengan spontan, "Doakanlah aku, wahai seorang," karena anak tersebut masih belum mengenal siapa itu Nabi dan siapa itu Rasul.
doakanlah aku wahai seorang. Bapakku wafat dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Ibuku lalu menikah dengan orang lain. Mereka mengambil rumahku dan memakan hartaku. Jadilah aku seperti yang kau lihat ini, telanjang, kelaparan, sedih dan hina. Ketika tiba hari Id, aku melihat teman sebayaku bermain. Aku jadi bertambah sedih, lalu aku menangis. Nabi pun menawarkan. Melihat penuturan dari anak tersebut, Rasulullah juga ikuti, karena Rasulullah juga dalam historis sejarah sirah Nabawiyah, Rasulullah juga ditinggal oleh ayah dan ibunya sewaktu kecil. Oleh karena itu Rasulullah menawarkan pada anak itu. Rasulullah bersabda, mengatakan, wahai fulan, ya, apakah engkau mau aku angkat jadi anakku? Aku sebagai bapakmu, Aisyah jadi ibumu, Fatimah jadi saudara perempuanmu, kemudian Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudara lakimu. Anak itu lalu menyahut, bagaimana aku tidak rela ya Rasulullah? Jadi bagaimana aku tidak bahagia? Bagaimana aku tidak senang dengan ajakan engkau ya Rasulullah? Segera Rasul mengambil anak itu, dibawa ke rumahnya. Kemudian anak itu diperkenalkan pada Aisyah, pada Fatimah, pada Sayyidina Ali, dan juga Hasan Husain. Bahasanya Rasulullah mengajak anak itu untuk tinggal bersama Rasulullah di dalamnya. Dari cerita tersebut, betapa Rasulullah telah mencontohkan kepada kita bahwasanya berbuat baik kepada anak yatim itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri dalam satu hadisnya telah bersabda, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ammar bin Zurarah akhbarana Abdul Aziz bin Abi Hazim an abihi an Sahal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakata wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja syai'an wa faraja bainahuma syai'an, rawahu Bukhari. Yang artinya, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti halnya dua jari ini. Beliau mensyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam hadis tersebut kita dapat memetik intisari yang disampaikan Rasulullah dalam hadis tersebut, yaitu betapa mulianya, betapa agungnya orang yang memelihara, menyayangi anak yatim, sampai-sampai dia disampaikan dengan Rasulullah bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan derajat di surga nanti kedekatan dengan Rasulullah sebagaimana kedekatan dua jari, jari telunjuk dan juga jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada juga sebuah hadis dari Abu Bakar Ibnu Hafs, bahwasanya beliau Abu Bakar an Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa la khawanihi yatimun. Bahwasanya Abu Bakar, namanya dulu Abdullah, tidak akan makan kecuali terdapat seorang anak yatim yang ikut makan bersama beliau. Jadi hadis ini merupakan hadis mauquf, yaitu hadis yang penyandarannya disandarkan kepada para sahabat. Jadi dari contoh hadis tersebut, hadis yang kedua tersebut, Sayyidina Abu Bakar sampai-sampai tidak makan kecuali menemukan seorang anak yatim untuk dia ajak makan. Saking pedulinya si
Sayyidina Abu Bakar pada seorang anak yatim. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya kita untuk menyayangi, berbuat baik pada anak yatim setelah pasca mereka ditinggal oleh orang tuanya, agar mereka tidak terlantar dan agar mereka ada yang mengurusi. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, perlunya dedikasi kita kepada seorang anak yatim sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian disabdakan Rasulullah tentang faedah-faedahnya. Kemudian faedah yang lainnya yang dapat kita simpulkan, yang pertama adalah meraih peluang menjadi teman Rasulullah SAW di surga nanti. Jadi sebagaimana hadis tersebut bahwasanya kedekatan derajat orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim, memenuhi kebutuhan anak yatim, dia diibaratkan sebagai kedekatan dua jari telunjuk dan juga jari tengah. Kemudian yang kedua, mendapat predikat abror, yaitu soleh atau tidak soleh atau taat kepada Allah. Jadi karena termasuk dedikasi kita kepada anak yatim juga termasuk perintah dalam agama, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, maka otomatis kita ikut taat kepada ajaran agama. Kemudian yang ketiga, mengenai faedahnya adalah menghindarkan dari siksa akhirat. Jadi otomatis ketika kita sudah dekat dengan Rasulullah, otomatis kita akan terbebas, terjauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat, faedah untuk apa pentingnya untuk berbuat anak yatim, yaitu sebagai investasi amal untuk di akhirat nanti. Jadi kan dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya ketika anak Adam telah mati, maka semua aktivitas perbuatannya, semua pahala dari aktivitas tersebut akan terputus kecuali 3 perkara. Yang salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi. Jadi perbuatan baik kita, dedikasi kita kepada seorang anak yatim yang masih belia, belum mengetahui apa-apa, kita akan ikut mendedikasikan agar anak yatim tersebut tidak merasa tersendirian, tidak merasa kesedihan lagi. Oleh karena itu, perbuatan baik kepada anak yatim itu sangat dianjurkan, terutama khususnya lebih sebagai investasi amal di akhirat nanti. Kemudian bagaimana penerapan kita pada zaman sekarang? Saudara-saudara sekalian, kita perlu tahu bahwasanya setelah dilihat dari hadis di atas yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu kita dapat menjadi orang tua asuh atau pengganti melalui orang-orang tua asuh mereka dapat memperoleh nafkah dan kebutuhan sehari-hari, selain mendapat perhatian dan kasih sayang cukup seperti mengangkatnya sebagai anak atau mendirikan yayasan panti asuhan. Ataupun jika kita tidak dapat melakukan keduanya, kita bisa menyantuninya dengan cara baik. Kita memberikan atau membantu kebutuhan anak yatim setiap bulannya. Restu lembaga panti asuhan dengan hal tidak ada lagi anak yatim yang menderita dan kekurangan. Jadi ada 2 poin ketika kita ingin berbuat, ingin merealisasikan hadis tersebut, hadis mengenai berbuat baik pada anak yatim. Yang pertama, kita mengasuh anak yatim tersebut, artinya mengajaknya untuk tinggal bersama kita, sebagaimana yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah cara yang paling utama, karena kita langsung
mendidiknya, kita langsung mengetahui apa kebutuhan dari anak tersebut. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah kita hanya menjadi penyumbang, artinya membantu panti-panti asuhan atau lembaga-lembaga yang telah disediakan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Jadi sekian dari pembahasan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, mungkin ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.